Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selin Sapna Pradana Putri dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 7. Saya akan mempresentasikan tentang materi surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseorangan terbatas. Fungsi surat lamaran pekerjaan adalah 1. Sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi mengenai identitas pelamar kerja. 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat dalam mengisi pekerjaan yang dibutuhkan. 3. Tanda tertulis pengajuan permohonan pekerjaan yang sifatnya resmi. 4. Sebagai bukti historis pelamar yang melamar pekerjaan tersebut. 5. Sebagai salah satu bentuk pedoman kerja. Unsur-unsur surat lamaran kerja antara lain 1. Tesis atau pernyataan umum merupakan bagian surat lamaran pekerjaan yang memuat uraian pengantar surat pernyataan umum. Unsur ini berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar, biasanya berupa salam pembuka, dan biodata. 2. Argumentasi. Argumentasi menyajikan alasan bagi pihak yang membuka lowongan pekerjaan untuk menerima si pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, CV, dan keterangan mendukung kompetensi pelamar. 3. Penegasan. Fungsi dari penegasan sebagai unsur surat lamaran pekerjaan untuk penutup, biasanya berisi harapan pelamar, salam penutup, nama, dan tanda tangan. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan: 1. Mempunyai bentuk yang menarik tapi tidak lebay. 2. Menggunakan bahasa yang menarik tapi tetap formal dan sopan. 3. Menggambarkan kemampuan pelamar. 4. Tepat pada sasaran. Struktur surat lamaran pekerjaan yaitu 1. Tempat dan tanggal surat. Tanggal dan pembuatan surat ditempatkan sebelah pojok kanan surat dan tidak diikuti titik. 2. Lampiran dan hal penulisan. Kata lampiran dan hal tidak perlu disingkat, sedangkan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. 3. Nama dan alamat surat. Penulisan alamat surat yang benar adalah harus ditulis selengkap-lengkapnya. Alamat tidak boleh disingkat dan tidak boleh menggunakan tanda titik. 4. Salam pembuka dan pembuka. Pembuka ditulis menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Biasanya di bagian ini, pelamar harus menyampaikan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. 5. Isi surat lamaran pekerjaan umumnya memuat identitas, maksud, dan tujuan berupa alasan pelamar melamar. 6. Unsur penunjang atau lampiran. Di dalam surat lamaran pekerjaan biasanya disertakan lampiran tentang syarat yang diminta oleh instansi. Setiap rincian bisa ditulis dengan tanda baca titik, koma, dan di akhir menggunakan baca titik. Penutup. Isi penutup surat sebaiknya menunjukkan rasa terima kasih dan keantusiasan dan harapan pelamar kepada instansi yang dituju agar diterima kerja. Salam penutup ditulis sebagai bentuk sopan dan serta rasa penghormatan. Tanda tangan dan nama. Tanda tangan dan nama terang biasanya diletakkan di pojok kanan bawah surat. Kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap si pelamar. Sebagai contoh bisa dilihat di sebelah sini. Cukup sekian presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.